Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya. Ini punten Pak, sebelah-sebelah. Ya, saya mau menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Terus ada beberapa pertanyaan yang mau diajukan. Ini yang pertama Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, untuk itu sebetulnya untuk identifikasi beberapa hal yang kita identifikasi, ada beberapa hal yang masuk kepada dilema etika gitu. Ya, jadi minimal ada beberapa lah gitu yang sudah teridentifikasi. Iya. Ya mungkin itu yang untuk yang pertama ya. Iya Pak. Yang pertama. Oke. Kemudian bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah kita ini Pak ya, di sekolah Bapak, terutama kasus misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak, atau misalnya dua-duanya mengandung nilai kebajikan tapi Bapak harus memilih salah satu misalnya Pak. Ya, alhamdulillah untuk selama ini memang dilema itu memang selalu ada dalam pengambilan keputusan. Tetapi kalau untuk saya sendiri, ya saya mengambil kebijakan bahwa misalkan guru tersebut kita tidak ditegur dan sebagainya, tetapi suatu saat akan diajak ngobrol gitu. Iya. Kita sampaikan persepsi bahwa tugasnya seperti ini. Baik. Nah, kemudian kalau misalkan ada dua kepentingan yang sama-sama mendesak, itu mungkin harus diprioritaskan mana yang lebih mendesak gitu. Oh, jadi yang mendesak yang lebih diutamakan ya Pak ya. Baik. Kemudian langkah prosedur apa yang biasa Bapak lakukan ketika menyelesaikan kasus itu? Ya, kasus itu misalkan ya kalau untuk saya sendiri tidak langsung Bu ya. Ya. Jadi tidak langsung ditegur pada hari itu juga. Tetapi mungkin cari waktu yang tepat yang suasananya sedang enak, jadi guru tersebut diajak ngobrol dari hati ke hati, tidak kita dengan menggunakan kewenangan kita sebagai kepala sekolah, karena mungkin dampaknya juga tidak akan baik. Jadi yang saya inginkan itu masalahnya selesai, tetapi dengan hasil yang sama-sama enak gitu. Betul, jadi Pak. tidak ada ketersinggungan dari guru tersebut. Iya. Jadi ngobrol ya Pak ngobrol, ya. Coaching mungkin ya Pak ya kalau istilahnya. Ya. Kira-kira hal apa Pak yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Ya, dilema etika sebetulnya yang efektif ya itulah sharing ya. Guru tersebut dibuka pandangannya seperti apa gitu, diajak ngobrol. Masalahnya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, penanganannya seperti mana yang akan diambil. Biasanya akan kembali kepada guru tersebut akan mengambil keputusannya seperti apa gitu. Apakah apakah akan terus dilakukan ataupun ada perubahan. Tetapi alhamdulillah yang selama ini yang saya lakukan itu ada perubahan dari guru tersebut. Alhamdulillah ya Pak ya. Dengan diajak ngobrol, ya, dan malahan mereka sendiri mengatakan bahwa terima kasih Bapak sudah diingatkan dan seterusnya. Alhamdulillah. Iya Pak, saya saksinya. Iya. Kemudian Bapak punya jadwal tertentu tidak Pak untuk menyelesaikan kasus ini, atau misalnya langsung spontan menyelesaikan di tempat? Ya, untuk itu memang tidak terjadwal bukan memang itu kan insidental ya. Tetapi mungkin tidak langsung spontan waktu itu juga. Yang saya dikatakan mencari waktu yang tepat agar hasilnya bisa maksimal. Iya Pak. Kemudian ada tidak seseorang atau faktor yang mempermudah ketika Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang sudah terjadi? Sebetulnya kalau untuk faktor seseorang sih tidak ada Bu ya. Jadi kalau saya sendiri menerapkan itu, jadi keterbukaan antara kepala sekolah dengan guru, bagaimana penyelesaiannya itu dari hati ke hati gitu, saling menghargai gitu. Betul Pak. Gitu. Jadi kita tidak misalkan bertanya kepada pemas dan sebagainya, karena belum tentu juga itu bisa menyelesaikan masalah, karena yang tahu masalahnya itu ya yang ada di sekolah yang kita mengetahui permasalahan. Kadang-kadang kalau kita misalkan bertanya kepada seorang pimpinan dapat
pada seseorang, hasilnya belum tentu baik karena mereka tidak tahu iklim ataupun keadaan situasi di sekolah kita. Iya Pak. Kemudian yang terakhir nih Pak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya itu seperti itu tadi Bu. Jadi ternyata manusia itu juga ya Bu, ada letaknya kesalahan, tetapi dengan kita diajak bicara, dengan diajak bertukar pikiran, bertukar pendapat. Nah, alhamdulillah hasilnya baik gitu, tidak ada yang dilakukan terus menerus dan sebagainya. Hal-hal yang negatif tersebut. Dilema etika ya itu jadi intinya ternyata ya adanya saling menghargai lah gitu. Kepala sekolah dengan guru, ya posisi saya sebagai kepala sekolah konsekuensinya seperti ini, Bapak Ibu sebagai guru dan konsekuensinya seperti ini. Jadi kalau kita sudah sudah menghargai satu sama lain, alhamdulillah segala permasalahan bisa diselesaikan dengan baik gitu, dengan kekeluargaan. Alhamdulillah ya Bapak, mudah-mudahan saya bisa Bapak tuh teladan gitu kan bagi saya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan ketika mungkin ditakdirkan besok lusa gitu ya Pak, untuk menjadi kepala sekolah. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak atas waktunya untuk diwawancara oleh saya ya tentang demonstrasi kontekstual. Nah, di sini akan yang ditanyakan lebih banyak ke dilema etika ya Pak ya. Nah, yang pertama itu saya mau tanyakan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Iya. Kasus ya, kita mengidentifikasi kasus-kasus itu pertama kita lihat dari pakaian siswa dulu. Jadi moral itu kalau kita lihat yang paling dasar, cara mereka berpakaian, cara mereka berbahasa, cara mereka berjalan, itu merupakan salah satu dari sekian identifikasi kita untuk masuk ke ranah itu. Ya. Saya setiap hari Jumat itu kita ada sholat duha. Setelah sholat duha itu mereka salaman kepada kepala sekolah, sebelah kanan saya guru-guru gitu. Nah, ini salah satu untuk mengidentifikasi. Dari saat kita salaman kita tahu pakaian anak, ya. Nah, pakaian anak dari mulai dia rambut sampai kakinya, ya. Sampai sepatunya. Nah, ini bahan kita untuk masuk ke ranah pembinaan secara etika kepada mereka. Kemudian saat olahraga, saat apa, saya sampai kepala sekolah menyempatkan berdiri nongkrong ya di lapangan, lihat dari kejauhan. Nah itu. Nah ini menjadikan bekal saya untuk rapat mingguan atau bulanan dengan guru, ya. Atau kejadian-kejadian khusus kalau saya hari Jumat itu saya salaman dengan siswa, itu ada siswa yang pakaiannya seperti ini, saya tanya kamu kelas berapa? Kelas sekian. Nah, satu pas ke kantor saya panggil wali kelasnya, itu di kelas itu ada ini setelah dilihat. Nah ini, nah itu pertama kita mengidentifikasi itu dari sana, ya. Pakaian, nah ada yang pakai kaos tuh yang ada cupluknya itu, nah itu sudah tingkatnya sudah naik ke tingkat 2. Yaitu kaos-kaos itu biasa dia gaul dengan temannya di luar ya, di rumah tangga, di tetangganya. Ini adalah dasar kita mau bergerak untuk masalah moral itu dari sana, ya. Keduanya juga tadi dari pakaian, dari berjalan, dari bahasa. Nah itu. Iya Pak ya. Jadi selain pembiasaan positif gitu ya Pak ya, udah dilihat bajunya, masya Allah, perhatian banget ini kepala sekolah nih, luar biasa. Iya Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, di SD Siliwangi ini, terutama kasus di mana misalnya Bapak ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, atau dua-duanya mengandung nilai kebajikan, tapi harus diambil salah satu gitu Pak. Iya. Kita lihat dari permasalahannya. Iya. Nah, dua-duanya baik, tapi permasalahannya yang urgen mana? Nah, ya. Dua-duanya baik, tapi permasalahannya yang urgen mana?
Kita lihat yang paling urgen tuh mana. Dua-duanya baik ya. Iya. Dua-duanya kita kasih reward. Iya. Ya, permasalahan ini bagus dua-duanya. Tapi yang paling urgen mana? Yang hubungan yang jangka pendek ya. Ada jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek dari dua ini mana yang ada hubungan dengan pembinaan kepada siswa? Nah, ambillah itu ya yang jangka pendek. Yang kita lihat kapasitas urgennya. Yang paling urgen mana dari dua masalah yang baik itu? Iya. Yang baik dan yang terbaik. Terbaik di sini kategorinya adalah urgen. Penting sekali, ini penting sekali. Nah, ini nomor 2 kita kasihkan reward. Ada pengajuan seperti itu ya, karena mungkin ini ada yang lebih urgen. Ini dulu kita dahulukan. Nah, klasifikasinya instrumennya bagaimana? Keurgenan permasalahan. Oh iya. Ya, jadi dari dua itu yang paling penting mana dulu? Walaupun dua-duanya baik. Baik kita pilih, kita lihat mereka yang paling baik, dari yang baik, yang terbaik, yang sangat urgen sesuai dengan kebutuhan sekolah. Baik. Kita dahulukan itu, ya. Urgen, yang urgen ya Pak ya, walaupun urgen. sama-sama baik mana yang Iya, penting? paling urgen Iya. kita mana Yang itu ya. urgen. Oke. Sekarang langkah-langkah Pak atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Yaitu kita langkah-langkah pembinaan itu kan itu kalau pembinaan etika itu tidak ada bukunya. Oh iya. Ya. Pembinaan etika itu kita punya sebut dengan kita punya program ya, seperti pembiasan hari Jumat. Tapi yang namanya etika itu tidak ada bukunya, Pak. Bisa saja terjadi saat itu terjadi secara tiba-tiba. Iya. Nah, makanya kita itu dalam masalah ini harus ada kerjasama satu dengan wali kelas. Iya. Kedua juga dengan orang tua murid. Kayak kemarin saya sudah panggil orang tua murid di sini. Ya, menjelang libur, menjelang Juni, saya panggil wali kelas itu. Di kelas itu kira-kira yang NK-nya banyak siapa? NK itu nilai kurang. Kurang secara akademik, kurang juga secara perilaku. Termasuk absen. Ya menyudutlah di kelas 4 ada 1 orang, di kelas 1 1 orang. Ternyata dari 2 anak itu adalah 1 orang tua, jadi adik kakak. Nah, adik kakak. Ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Tadi kita punya action plan, kita punya program, ya. Menjelang kenaikan kelas, walaupun beberapa minggu lagi, beberapa bulan lagi, kita sudah punya acuan ke sana. Tiap kelas kita tanya NK-nya berapa, NK-nya di kelas ini berapa, ya. Yang kita kasih batasan, yang bisa naik itu NK sekian loh, ya, NK 3, NK 4 masih bisa naik, tapi di bawah NK sampai 5, 6 nggak bisa naik. Nah, kita minta, ini yang pertama, kita minta data itu kepada siswa, kepada kelas 6 mana kira-kira NK untuk yang lulus dan tidak lulus. Ini yang pertama. Yang keduanya, setelah kita telusuri berdasarkan laporan dari si wali kelas, nah kita mencoba dikerucutkan lagi dari NK-NK itu mana yang paling banyak permasalahannya, diambil 3, diambil 2 sesuai dengan data. Nah, setelah yang kedua, setelah kita mengkerucutkan dari sekian data-data itu, diadakan pemanggilan orang tua. Jadi walaupun kenaikannya nanti bulan Juni, dari sekarang kita sudah jajaki. Yang kedua dipanggil orang tua, diperlihatkan absennya, diperlihatkan hasil pembelajaran edukatif mereka seperti apa. Nah, orang tuanya biar sadar. Nah, nanti kita bertanya kepada mereka, dengan kondisi seperti ini anak ini kira-kira naik enggak? Nah, dia akan tahu. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, kalau dimungkinkan kita juga ngobrol dengan komite kelas, komite sekolah, maaf ya. Nah, ini jadi begitu Bu Rani ya. Jadi kita yang pertama kita cari data yang otentik. Kemudian dari data itu apa langkahnya? Ngobrol dengan wali kelas. Nah, dari wali kelas adakan pemanggilan orang tua. Pemanggilan orang tua. Ini jadi sistematis. Pembinaannya sistematis ya. Nah, kunci masalah ini adalah karena sekolah itu kan bukan hanya kognitif ya, bukan hanya otak kiri, tapi kita juga NK di sini bukan dalam artian masalah akademik saja, ya. Mereka jarang masuk, mereka sering ketinggalan, ya.
ada lagi kasus di sini tuh anak yang sering ketinggalan karena mereka sering nongkrong di pos ronda. Nah, kemudian saya ngobrol dengan Pak RT-nya, ya ngobrol dengan Pak RT kondisinya seperti apa dan minta bantuan Pak RT supaya bisa mengusir mereka atau menghentikan mereka di atas jam 9. Gitu. Sistematis saja. Data, tindak lanjuti, bisa dinegosiasikan dengan wali kelas atau bisa juga kita panggil orang tua, ya. Orang tua kalau misalkan lebih kasusnya lebih lagi, kita bisa minta bantuan dengan komite kelas begitu. Oh iya. Bagus banget ya Pak ya. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya itu tadi. Ya. Tadi. Kita jangan walaupun saya bilang dilema etika itu kan bisa terjadi suatu saat. Ya. Tapi tetap kita harus ada action plan, ada perencanaan ke arah sana. Salah satunya tadi kita minta kepada wali kelas itu, ya. Kelas ini kira-kira besok ini Juni yang nggak naik berapa orang? Gitu. Sekian Pak. Iya. Nggak naiknya kenapa? Nah kita kumpul. Kemarin kelas Budi ini kelas 1 dengan Bu Iyo kelas 4. Ya. Karena RK-nya sangat besar sekali permasalahannya. Diputuskan panggil orang tua. Pertama tadi yang sudah saya lakukan, saya selalu mencari data ya, baik data dari wali kelas ataupun saat saya ngelihat di lapangan ada kejadian, ya bisa langsung kita turun atau kita langsung tanya kamu kelas berapa, nanti kita ngobrol dengan wali kelasnya. Itu jadi data ditindaklanjuti, disikapi, ambil suatu kebijakan. Nah kebijakan ini bagaimana? Bisa oleh wali kelas sendiri, bisa dengan kita kepala sekolah, bisa juga dengan mengadakan khususir atau pemanggilan kepada orang tua. Tantangannya Pak? Ya tantangannya berat, ada. Nah tantangannya, yang pertama sekolah itu kan sementara. Hanya berapa jam di sekolah itu? Yang banyak di rumahnya terjadi miss. Sekolah menyuruh begini, orang tuanya begini. Kayak kemarin. Saya bilang masuk itu jam 8 kalau bulan Ramadan ini. Tapi apa jadinya? Kan ada kesiangan. Kenapa? Mbak mamanya sudah kerja, berangkat subuh-subuh. Bapaknya berangkat kerja ke Jakarta. Ini. Jadi tantangannya itu tidak ada sinkronisasi pembinaan pola yang berstruktur itu antara sekolah dengan orang tua. Sedangkan sekolah itu kan sifatnya sebentar lah. Yang lebih efektif itu di rumah. Ya, jadi kita sudah mencetak anak seperti ini ya kenyataan kadang-kadang di rumah bertolak belakang dengan kita. Dan ada juga orang tua yang tidak menerima kadang-kadang dengan perlakuan kita seperti ini. Ini tantangannya seperti itu. Ya. Baik Pak. Jadi tadi kalau Bapak misalnya dapat kasus dilema etika tuh langsung menyelesaikan di tempat gitu ya Pak ya? Atau ada jadwal untuk menyelesaikannya atau misalnya bentuk prosedurnya seperti apa? Ya tadi kasus dilema etika itu kan kalau misalkan kejadiannya saat nggak bisa dientarkan kan, nanti nggak bisa langsung kita tangani. Tadi aja pas saya habis kamar mandi ada anak yang perempuan yang naik bukit-bukit itu kan nggak bisa didengar, saya panggil jangan begitu jatuh kamu nanti itu kan langsung ya Pak. Atau kita sedang ngobrol nih, ada anak lari tanpa permisi, tanpa membungkuk. Nah, itu kita jangan panggil anak itu. Cukup kita tahu siapa dia. Siapa dia, kelas berapa dia. Nanti kita komunikasi dengan gurunya. Lari sini. Nggak efektif juga kalau saya. Betul. Saya kejadian nih tadi nih. Tolong nanti berikan pengarahan secara klasikal, secara umum. Ya. Karena kalau anak nabrak kita sedang ngobrol, bukan anak yang salah kan. Balik ada apa di sana, ya. Pelajaran jadi istilahnya berstruktur lah, berstruktur pelaksanaannya. Jadi kira-kira Pak faktor apa saja nih yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan dari kasus dilema etika ini? Ya pertama yang permudah itu karena kita kerja berdasarkan suatu program. Ya. Kita gampang tinggal menanyakan kepada para wali kelas kita. Wali kelas ngasih data ke kita. Nanti penyelesaiannya bagaimana? Bisa oleh wali kelas, bisa dengan kita, bisa kita dengan orang tua, bisa kita dengan komite. Jadi harus ada kerjasama. Ada kerjasama, ada kerjasama itu ke sana. Pertanyaan terakhir nih Pak. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika itu?
Ya, pertama itu manusia itu kan makhluk behaviorism. Iya. Dia selalu berubah. Senin hitam, Selasanya udah hijau lagi, atau sebaliknya. Nah, pelajaran saya petik itu karena itu ya. Jadi yang namanya pendidikan yang dengan moral etika itu tidak ada berhentinya. Ya. Kalau kita bicara matematika itu kurikulumnya sudah selesai. Iya. Kita bahasa belajar IPS kurikulumnya sampai sini loh. Untuk kelas 1 di sini, kelas 2 di sini. Per tema. Tapi kita bicara didaktik metodik, psikologi anak, etika moral nggak ada selesainya. Betul. Dari mereka masuk di kelas 1 sampai kelas 6 nggak ada selesainya. Makanya hikmah apa yang kita ambil bahwa kita itu ya guru tuh mesti dewasa, ya. Iya. Yang harus kita berikan kepada siswa itu adalah bukan hanya mereka pintar di otak kiri kognitivismenya, tapi mereka juga harus merasakan dewasa sesuai dengan usianya, dewasa sesuai dengan kelasnya. Jadi mampu memecahkan masalah. Bisa ke sana. Jadi apa namanya ya? Hikmahnya tadi. Kita sensitif dengan permasalahan. Kita bekerja tidak sembarangan, ada action plan-nya. Yang kedua, setelah kita kerja itu kita itu tidak asal. Ya. Untuk menyelesaikan masalah ini ada berstrukturnya. Nah, hikmah yang paling besar saya mendidik guru itu juga, selain dia mendewasakan siswa, dia juga akan semakin dewasa lagi. Betul. Dan dia sadar bahwa tugas dia sebagai guru itu seperti apa. Bukan hanya transfer ilmu, ya. Hikmah yang paling dalam bahwa guru adalah behaviorism, harus dia merubah, ya, bisa merubah. Hikmah yang kedua, semakin banyak siswa, semakin banyak perkembangan sebagainya, akan banyak permasalahan. Nah, di sini guru mesti siap, sekolah mesti siap. Betul. Ya, kepala sekolah, guru dan sistem harus siap. Nah, hikmah yang kedua itu tadi, dengan permasalahan itu kita berupaya untuk menyiapkan ya elemen-elemen yang akan kita hadapi. Dengan ANBK kita akan ada masalah. Dengan ujian sekolah akan ada masalah. Ini kita kita hikmahnya. Nah, makanya kita itu hikmahnya jauh hari sebelum hari H kita mesti ada action plan, ada perencanaan, dibuat program yang mantap. Bagaimana caranya kalau terjadi kasus seperti ini, seperti ini. Contohnya di ANBK tidak sedikit anak yang masih terlambat, ya kan? Nah, bagaimana? Nah, gitu hikmahnya apa? Kita sudah buat itu di program itu. Suatu petugas guru yang kita canangkan kalau misalkan besok terlambat dia akan menjemput rumahnya. Nah, itu hikmahnya kita lebih siap lagi, lebih siap lagi untuk mengatasi ini. Kan saya katakan tadi, kalau matematik dan mapel itu ada kurikulumnya, ada batasan. Tapi mental, moral, etika nggak ada batasan. Ya. Sampai mana tetap kita mesti kasih didikan dia mereka. Ya, itu aja. Bapak, terima kasih banyak, keren banget, luar biasa. Alhamdulillah, makasih banyak. Jawaban saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, nih ganggu ya waktunya. Jadi ini langsung aja ya Pak ya. Kan saya tuh ditugaskan dari PGP untuk mengisi tugas demonstrasi kontekstual. Jadi wawancara tentang dilema etika loh Pak. Ya, nah yang jadi pertanyaannya nih ada beberapa ya. Pertama, bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Mengidentifikasi ya. Yang pernah saya lakukan di Tunggaya 2 waktu itu, yang pertama guru itu terutama kita kepada murid ya. Kepada murid itu jangan sampai memegang hal-hal yang sensitif lah. Yang sensitif siswa juga di antara gurunya jangan sampai mereka itu ada hubungan yang gitu. Ya kita sebagai rekan kerja lah. Dekat tapi ada batas gitu ya. Ada batas. Jangan sampai ini curhat ke sini, ini curhat ke sini. Akhirnya kan
mereka sering bilang. Iya, betul Pak. Mm-mm. Ya terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak nih, terutama untuk kasus di mana ada misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, atau sama-sama ini bagus, tapi harus memilih salah satu gitu Pak. Gimana? Yang pertama kita panggil orang itu satu orang sekolah, Ya. kemudian kita cross check panggil dua-duanya bareng gitu. Ya. Jadi kalau sudah dipanggil bersamaan itu kan tidak bisa mengelak. Iya, iya. Oh ini begini katanya, ini begini. Nah, baru di situ kita putuskan itu mana yang benar, mana yang kurang benar di antara mereka. Iya, gitu. pasti walaupun ini sama-sama benar ada yang Ada yang lebih benar. ya betul Pak. Ya terus langkah-langkah nih Pak, prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ya Pak ya? Pernah ada kasus di itu ya, itu waktu itu ya terhadap siswa lah, terhadap Ya. siswa. Jadi saya mendapat laporan bahwa salah seorang guru yang melakukan asusila begitu terhadap siswa. Terus bersama guru tersebut kita datangi orang tua dan anak itu gitu. Ya. Kemudian guru tersebut kita datangi juga, kita beri nasihat, lalu bersama dia mendatangi orang tua tersebut gitu. Ya. Ternyata dia mengaku, alhamdulillah mengaku, dan jangan kita menekankan ke dia itu jangan sampai terulang kembali masalah itu, karena kita sebagai orang tua di sekolah, orang tua terhadap anak-anak kita gitu. Iya, betul Pak. Iya. Iya. Iya Pak. Terus hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Jadi hal-hal efektif yang pernah kami ambil, kami bersama guru gitu, bersama guru juga. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi dengan guru-guru kita musyawarahkan masalah itu. Ya, musyawarah gitu Pak ya. Betul. Ya terus ada tantangan nggak Pak dalam pengambilan keputusan? Enggak ada. Oh tidak ada ya. Pokoknya alhamdulillah lancar gitu ya. Lancar. Kalau ada kasus selesaikan gitu ya. Terus kalau misalnya untuk menyelesaikan masalah itu ada apa Bapak misalnya ada jadwal tertentu atau langsung diselesaikan begitu saja gitu Pak? Diselesai Mas, soalnya kan kasus itu tidak tidak berkala ya, insidental gitu. Jadi begitu muncul kasus kita langsung selesaikan gitu. Iya Pak, makasih. Terus faktor apa tuh Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Faktor yang lainnya itu yang mempermudah karena kita ada masukan dari rekan-rekan guru juga gitu. Terus mereka juga membantu kita gitu, dalam mengambil keputusan. Bagusnya kita ambil keputusan begini. Enak ya Pak ya, jadi terpecahkan gitu ya kalau ada dilema itu. Nah, terus yang terakhir nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya terutama untuk siswa yang pertama tadi ya, kita sebagai orang tua di sekolah, orang tua bagi mereka gitu. Jangan sampai kita menjadi membuat trauma bagi mereka gitu di sekolah. Nah dengan adanya trauma itu kan mereka jadi malas datang ke sekolah. Iya. Gitu. Lagi pula kita sebagai guru ya udah bagus kalau seandainya itu terjadi pada kita dan anak-anak kita yang menjadi korban gitu berarti. Dimana kita sudah sudah diberikan tugas oleh orang tua untuk mendidik mereka di sekolah ya. Nah jangan dihianati kepercayaan mereka di sekolah itu. Itu berat. Jadi hikmahnya harus bisa memegang amanah itu gitu ya, dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai malah kita yang menjadi momok bagi mereka di sekolah. Malah membuat masalah bukan menyelesaikan masalah gitu ya. Iya. Baik Bapak, mungkin itu saja Pak. Alhamdulillah makasih banyak atas waktunya. Wawancaranya luar biasa, jawabannya keren banget. Oke, teman yang punya Mudah-mudahan yang